Dahulu sebelum Nabi Muhammad wafat, beliau meminta Bilal agar memanggil semua sahabat dan kaum muslimin untuk berkumpul di Masjid Nabawi. Tidak lama kemudian, para sahabat dan kaum muslimin lantas memenuhi masjid karena para sahabat sudah lama sekali tidak mendengarkan tausiah Rasulullah. Kemudian, Rasulullah lantas memimpin sholat dan naik ke atas mimbar. Nabi Muhammad terlihat duduk lemah di atas mimbar. Wajahnya juga terlihat pucat sebab menahan sakit yang dideritanya. Di momen inilah, Rasulullah lalu berkhutbah hingga membuat hati bergetar dan membuat mata semua orang menangis. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai manusia, bagaimanakah aku ketika menjadi nabi bagi kalian?" Para sahabat menjawab, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikanmu wahai nabi. Sungguh engkau bagi kami seperti seorang ayah yang penyayang dan seorang saudara yang tulus dan pengasih. Engkau telah menunaikan seluruh risalah Allah, menyampaikan wahyunya, dan berdakwah dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikanmu dengan sebaik-baik balasan sebagai bentuk terima kasih sebuah umat kepada nabinya." Rasulullah lantas bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan, selalu dibenarkan oleh para sahabat. Pada akhirnya, sampailah pada suatu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian, wahai kaum muslimin sekalian, aku meminta kalian dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hakku atas kalian, siapa saja yang pernah aku zalimi hendaklah ia berdiri dan meminta qisas pembalasan setimpal dariku sebelum qisas di hari kiamat kelak. Adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia." Mendengar hal itu, tiada seorang sahabat pun yang berdiri. Rasulullah lalu meminta untuk kedua kalinya kepada para sahabat, tetap tidak ada yang berdiri seorang pun. Bahkan, ketika sampai 3 kali Rasulullah mengulangi kalimat yang sama, para sahabat tetap terdiam dan belum ada yang mengaku. Saat itulah, tiba-tiba bangunlah seorang laki-laki bernama Ukasyah. Ukasyah lantas berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya ini bukan hutang, maka tidak perlu engkau berbuat apa-apa." Rasulullah bersabda, "Sampaikanlah wahai Ukasyah." Ukasyah berkata, "Demi ayah dan ibuku, andai engkau tidak mengucapkan kalimat itu sampai 3 kali, pasti aku tidak akan maju. Dulu, aku pernah bersamamu dalam suatu perang. Setelah perang selesai dan kita mendapatkan kemenangan, kita segera pulang. Saat itu untaku dan untamu berjalan sejajar. Kemudian, aku lantas turun dari unta untuk mendekatimu karena aku ingin mencium pahamu. Namun, tiba-tiba engkau mengangkat pecut dan pecut itu mengenai perutku. Aku tidak tahu apakah kejadian itu engkau sengaja atau engkau ingin memecut unta." Mendengar cerita Ukasyah, para sahabat pun kaget dan mereka semua berdiri. Tidak menyangka sosok Ukasyah berani bertindak seperti itu. Karena, para sahabat sangat yakin kalau Rasulullah itu tidak sengaja. Apalagi terkena sabetan pecut ketika naik kuda atau unta adalah hal biasa. Mereka lantas marah kepada Ukasyah. Namun, Rasulullah tidak marah dan kemudian berkata, "Wahai Ukasyah, aku berlindung dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mungkin Rasulullah sengaja hendak melibasmu? Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasyah, kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Ukasyah lantas berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Kala itu, Ukasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu, sebagian sahabat berteriak marah kepadanya. Kemudian, Rasulullah meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Siti Fatimah. Bilal lantas meminta cambuk dari Fatimah. Kemudian, Fatimah lantas bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal?" Bilal pun menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukasyah untuk memukul Rasulullah." Mendengar jawaban itu, terperajat dan menangislah Siti Fatimah seraya berkata, "Kenapa Ukasyah hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit, kalau mau memukul, pukullah aku anaknya." Bilal lalu berkata, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Bilal lantas membawa cambuk tersebut ke masjid lalu diberikannya kepada Ukasyah. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasyah lantas berjalan menuju hadapan Rasulullah. Tiba-tiba, sahabat Abu Bakar As-Siddiq berdiri dan berkata, "Wahai Ukasyah, cambuklah aku, sesungguhnya aku adalah orang yang pertama yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulullah."
Cambuklah aku. Nabi Muhammad lantas bersabda, duduklah wahai Abu Bakar, ini urusan aku dengan Ukasyah. Ukasyah lantas melanjutkan langkahnya menuju ke hadapan Rasulullah. Kemudian, sahabat Umar, Utsman, dan juga Ali juga berusaha mencegah perbuatan Ukasyah itu. Namun, Nabi tetap membiarkan Ukasyah untuk mencambuk dirinya. Ketika Ukasyah semakin dekat dengan Rasulullah, tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua lantas memegangi tangan Ukasyah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami, kakek kami sedang sakit. Pukul kami saja wahai paman. Kami cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami wahai paman." Namun, Nabi Muhammad lantas menenangkan cucunya itu dan tetap membiarkan Ukasyah untuk mencambuk dirinya. Begitu langkah Ukasyah sampai di tangga mimbar, dengan lantang ia berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah." Mendengar permintaan Ukasyah, Rasulullah lantas meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah lalu duduk pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasyah berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Mendengar perkataan Ukasyah, para sahabat pun semakin geram. Namun tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah lantas membuka bajunya. Kemudian, terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah sekali. Sedangkan, beberapa batu terlihat terikat di perut beliau yang menandakan sedang menahan lapar. Kemudian, Rasulullah lalu bersabda, "Wahai Ukasyah, segeralah cambuk aku." Tidak lama kemudian, Ukasyah langsung memeluk tubuh Nabi Muhammad erat-erat dan membuang cambuknya jauh-jauh. Ukasyah memeluk Nabi Muhammad sembari menangis sejadi-jadinya dan berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku dan maafkanlah aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah, sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu. Karena, sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah." Mendengar ucapan Ukasyah itu, Rasulullah lantas berkata, "Engkau harus memukul atau memaafkan aku wahai Ukasyah." Ukasyah lantas menjawab, "Aku telah memaafkan, engkau dengan harapan Allah akan memaafkan aku di hari kiamat nanti." Mendengar jawaban itu, Rasulullah lantas tersenyum dan berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasyah ini." Melihat pemandangan itu, semua sahabat tak kuasa menitikkan air mata. Kemudian, para sahabat lantas bergantian memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran, bahwa sekecil apapun kesalahan kita terhadap sesama manusia terutama terhadap sesama muslim, segerakan meminta maaf. Karena ketika seorang hamba mempunyai dosa kepada Allah, maka orang tersebut harus bertaubat dan beristighfar memohon ampun kepada Allah. Dan ampunan Allah sangat luas bagi setiap manusia. Akan tetapi, ketika seorang hamba mempunyai kesalahan terhadap orang lain terlebih kepada sesama muslim, maka urusannya bukan sekedar bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, tetapi hamba tersebut harus bersegera meminta maaf dengan sepenuh hati kepada orang yang telah dizalimi. Semoga kita semua bisa meniru akhlak mulia Nabi Muhammad dan Ukasyah, dan semoga kita semua bisa berkumpul bersama mereka di surga kelak. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.